Tujuan memahami hubungan antara institusi hukum dan perilaku dalam hubungan kerja adalah untuk mengeksplorasi pengaruh regulasi hukum terhadap interaksi antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dari negosiasi kolektif menuju regulasi hukum yang lebih ketat, mencerminkan berkurangnya kekuatan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dengan meningkatnya regulasi hukum, terutama di negara-negara dengan ekonomi pasar liberal seperti Inggris dan Amerika Serikat, pekerja kini lebih bergantung pada ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Sementara, serikat pekerja menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi dan daya tawar mereka di tengah kebebasan kontrak dan kepentingan manajerial yang semakin dominan. Konteks sejarah regulasi hukum. Konteks sejarah regulasi hukum ketenagakerjaan di Inggris mencerminkan perkembangan yang dipengaruhi oleh kebijakan pasar liberal yang mengutamakan kebebasan kontrak bagi pemberi kerja dan memperkuat posisi manajerial. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran dari pendekatan kolektif yang melibatkan serikat pekerja dalam negosiasi menuju regulasi individu-individu yang lebih fokus pada hak-hak pekerja melalui undang-undang. Perubahan ini menantang serikat pekerja untuk mempertahankan relevansi mereka dalam lingkungan hukum yang semakin mendukung kepentingan ekonomi dan kebebasan kontrak. Pertumbuhan regulasi hukum. Pertumbuhan regulasi hukum ketenagakerjaan antara tahun 1997 hingga tahun 2007 menunjukkan bahwa lebih dari 400 undang-undang baru diterapkan, serta terdapat 32.000 instrumen hukum terkait ketenagakerjaan. Meskipun terjadi peningkatan peraturan hukum yang signifikan, observasi menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kondisi kerja. Banyak pekerja yang masih menghadapi tantangan dalam penegakan hak-hak mereka, yang mengindikasi bahwa regulasi hukum harus diimbangi dengan praktik yang efektif di tempat kerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada efektivitas regulasi hukum. Efektivitas regulasi hukum dalam ketenagakerjaan seringkali diragukan karena tidak berhasil menggunakan perilaku di tempat kerja secara signifikan. Banyak pekerja kesulitan menegakkan hak-hak mereka akibat keterbatasan dalam penerapan hukum dan kurangnya penegakan regulasi sosial. Meskipun undang-undang telah ada untuk perlindungan kerja, penerapan yang lemah dan kurangnya kesadaran mengenai hak-hak tersebut sering mengakibatkan ketidakpuasan di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi agar regulasi hukum dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam kondisi kerja. Selanjutnya ada institusi hukum dalam ekonomi pasar liberal. Inggris dan Amerika Serikat adalah contoh ekonomi pasar liberal, di mana kebebasan kontrak menjadi prinsip utama dalam hubungan kerja, meskipun memberikan fleksibilitas bagi pemberi kerja. Kebebasan ini juga mengurangi daya dukung bagi pekerja yang sering terjebak dalam kondisi kerja yang tidak menguntungkan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten mempersulit pekerjaan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, dengan menciptakan tantangan tambahan yang mengharuskan mereka bergantung pada hukum individu, alih-alih dukungan kolektif dari serikat para pekerja. Baiklah, materi selanjutnya adalah hukum yang terfragmentasi dan pembuatan hukum. Dalam konteks ketenagakerjaan, undang-undang seringkali berkembang secara terpisah, menghasilkan hukum yang terfragmentasi. Proses pembuatan hukum ini cenderung responsif terhadap tekanan domestik dan regulasi dari Eropa, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Akibatnya, kesenjangan dalam penegakan hukum menjadi semakin nyata dan pekerjaan mengalami kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka. Fragmentasi ini juga mengakibatkan tantangan dalam menciptakan regulasi yang komprehensif dan efektif, sehingga memperburuk ketidakadilan di tempat kerja dan melemahkan perlindungan bagi pekerja. Selanjutnya itu pengadilan ketenagakerjaan. Pengadilan ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Namun tantangan yang sering dihadapi semakin kompleks dan jumlah kasus dan beragam isu yang meningkat. Selain itu, pengadilan seringkali terbatas dalam memperbaiki kondisi kerja secara luas, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu berdampak positif bagi semua pekerja. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum agar keadilan perlindungan pekerja dapat diterapkan secara efektif.
pelemahan hubungan antara penegakan hukum dan sosial. Salah satu masalah kunci dalam konteks ketenagakerjaan adalah lemahnya hubungan antara hukum, ketenagakerjaan, dan negosiasi kolektif. Penurunan kekuatan serikat pekerja membuat pekerja semakin bergantung pada hukum individu untuk melindungi hak-hak mereka. Ketergantungan ini menciptakan ketidakpastian karena pekerja seringkali harus menghadapi memberi kerja sendiri tanpa dukungan kolektif yang kuat. Hal ini tidak hanya memperlemah posisi tawar pekerja, tetapi juga mengurangi efektivitas hukum dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan di tempat kerja, sehingga memperburuk ketidakadilan sosial dalam hubungan kerja. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi hukum memiliki peran yang penting dalam melindungi hak-hak pekerja, hal tersebut tidak cukup untuk menjamin keadilan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Keberhasilan regulasi hukum di masa depan akan sangat bergantung pada kekuatan regulasi sosial yang mencakup perundingan kolektif yang efektif dan peran aktif serikat pekerja. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari serikat pekerja dan upaya untuk memperkuat negosiasi kolektif, regulasi hukum mungkin akan tetap terbatas dalam menciptakan kondisi kerja yang adil dan seimbang. Sehingga penting untuk mendorong kerjasama antar semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan keadilan di tempat kerja.